Mas Yadi kalau dilihat-lihat kayak Baskara loh. Bukan si Hindia. Yang punya Hindia. Mas Yadi lihat sini dong. Nah. Mas, makasih ya. Ya, Pak. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Pedot dari Glow School Media. Kali ini gua ada di Jalan Kalibaru, Poncol, Jakarta Pusat, di mana tempat ini adalah sentra percetakan terbesar di DKI Jakarta, terlengkap, terlegend, karena sudah puluhan tahun tempat ini berada. Kita akan bahas dari sepanjang jalan sana sampai area sana, karena kurang lebih ada hektaran tempat di sini untuk DVD input. Thank you, bye. What up. Balik lagi ke Glow School Media Channel, teman-teman. Kali ini gua ada di daerah Senen, tepatnya di daerah Kalibaru. Kita coba lihat apa yang bisa kita informasikan dari sini ya. Sebelumnya terima kasih juga buat teman-teman yang udah subscribe dari konten gue yang kemarin di Jalan Jasa. Terima kasih banyak, alhamdulillah. Banyak yang komentar, banyak yang review. Semoga channel gue ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, kita jalan ya, kita telusurin Jalan Kalibaru Timur ini. Mungkin lebih fokus untuk segala macam jenis percetakan. Kalau misalnya teman-teman mau ke daerah Kalibaru itu patokannya di stasiun Senen sana, arahnya ke sini. Nah, ini belok kiri nih. Dan ini sepanjang ini nih, mulai dari sepanjang titik sini sampai kurang lebih sampai 3 km ke depan itu Kalibaru ya. Kalibaru Timur tuh ada nama itu Kalibaru Timur. Kalibaru itu sebagai kampung percetakan legend Jakarta. Mungkin terbesar juga ya, bisa dibilang di Jakarta. Jadi memang di Kalibaru itu area percetakan itu, segala tempat-tempat percetakan itu emang udah lama banget. Poncol, embrio dunia percetakan Jakarta sekitarnya ada di Kalibaru, Poncol. Ulang. Sini vibe-nya ya kampung ya. Bener-bener Betawi banget. Sini vibe Betawi, yang dagang di sini sebagian memang orang besar Kemayoran, tapi sebagian besar memang mereka tinggal jauh-jauh. Ada yang di Bekasi, ada yang di Tangerang. Jadi mereka punya kios di sini. Terus blender ya bang, segala jenis merek blender bang, sama setrika juga ya. Oh jadi kipas, blender, setrika ya bang. Itu problemnya apa tadinya? Lengket. Oh, lengket ya. Oh, oke. Maka setrika merek China ya bang ya. Bisnis gimana bang, lancar? Alhamdulillah ya. Bang makasih ya. Lanjut ya. Tuh Bang Junaidi. Oh, dalam juga ada tuh. Dalam ada konser banyak thrifting, baju-baju bekas di situ semua. Itu kira-kira 100 meter lagi itu sentra untuk yang percetakan. Mereka baru digital printing, offset. Dari sini udah mulai sih sebenarnya. Karena kan mereka emang sebenarnya udah bangunan lama ya. Karena emang owner-ownernya itu emang udah sejak lama banget. Mungkin kayaknya emang 7 turunan juga mereka. Berapa generasi nerusin keluarganya, usaha keluarganya. Di belakang gue ini untuk perkakas motor, motor steker, alat. Halo bang, sukses bang. Oh siapa bang? Nah ini perempatan Kalibaru Timur. Ya, ke kiri juga percetakan. Itu jalan Bungur Besar. Sebelah sana juga ada. Ini perempatan nih. Jadi teman-teman kalau mau cari apapun kayak di sini, ya di sini tempatnya ini. Mulai dari percetakan 4 sini. Kalau misalnya bingung mana, masuk aja ke sembarang percetakan. Mereka bisa bikin apa aja. Kalau misalnya teman-teman mau nyetak tapi belum bisa disetting tuh ya, di sini juga banyak tempat setting yang murah-murah. Tinggal maunya kayak gimana, bawa file mentahnya disettingin sama mereka itu loh. Bahkan mereka juga kasih arahan-arahan, ini nyetak kertasnya ukuran berapa, sampai bikin filmnya di mana. Pokoknya ini, nah itu gue bilang sini tuh percetakan 101. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak tahu, zero knowledge about printing, ya udah kesini aja. Ini aja.
Tapi untuk bisnisnya sendiri di Kalibaru ini so far bagaimana? Apakah ada penurunan atau masih stabil atau mungkin lebih meningkat dibanding dengan beberapa tahun lalu? Mungkin kita bisa tanya ya ke para pelakunya nanti. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol sementara gitu. Bikin yasin, sablon nyablon tuh dari ujung ke ujung tuh. Dari sini mulainya nih. Tuh, ya Bu, bikin konten Bu. Ini dia nih. Ini salah satu langganan sana di Pak Yapi. Apa kabar? Oh, Ibu apa kabar Bu? Salaman udah, maaf. Kanan. Bu apa kabar? Jadi gimana bisnis lancar gak? Jadi Mas Yadi itu salah satu tempat yang biasa bikin kayak sablon-sablonan, terutama di sablon yang tadi ya. Medianya bisa di pena atau di kaos, masing-masing lah. Dan beliau nih kerjanya bagus. Jadi teman-teman kalau misalnya mau nyablon di sini, janganlah kaos, tote bag, kartu nama atau segala macam yang berupa sablon itu bisa ke Mas Yadi nih. Ini orangnya nih, sama ibu ya. Oke Mas Yadi, jaminannya tuh, kerjanya bagus tuh. Lagi bikin yasin. Mas Yadi ini pekerja keras. Dia kadang-kadang kerja sampai jam 11 malam loh, tiap hari. Karena pesanannya banyak. Jadi kalau misalnya mau nyablon di sini, kita punya desainnya bisa di depan tuh. Kalau teman-teman lihat kios-kios seperti ini ya, nah itu nih khusus yang sablon. Mereka pengerjaannya cepat. Bu, kalau misalnya masuk order, katakanlah hari ini, kalau misalnya kuantiti nggak banyak, besok bisa diambil. Ya, ini legend nih. Ini kalau teman-teman lihat aja bangunan kayak begini, kayak maaf ya, kayak gubuk gitu. Tapi ini legend banget. Memang dari zaman dulu, bangunnya seperti ini. Mas Adi, jalan dulu ya, Bu. Ya. Seperti itu bangunannya, kayak gini. Dari dulu nggak berubah. Bukan bangunan permanen. Dia tuh bangunannya itu bangunan kayu semua. Dari sebelah kanan itu, sebelah kanan nih, dari sini tuh rata-rata di bangunan permanen. Dan ini juga rata-rata percetakan besar kan. Itu proses sampai ujung ya. Ya teman-teman tahu apa aja sih yang ada di sini. Ini ada persimpangan nih. Nah, ini persimpangan ini sama nih, Jalan Bungur nih. Ini juga sama juga, percetakan juga. Jadi sejauh mana lu melangkah kalau di sini ketemunya tempat cetakan. Sejauh mana lu ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke depan, ya semuanya tempat percetakan. Capek deh lu memilih yang mana. Kalau Bang lagi nyablon, saya bersihin screen printing. Di sini buat potong, ngepon juga ada. Jadi gue bilang, gak berlebihan kalau gue bilang Kalibaru atau Poncol ini sebagai sentra percetakan terbesar di khususnya ya Jakarta, khususnya DKI Jakarta. Kalau nggak bisa dibilang ke seluruh Indonesia ya, karena areanya emang besar banget di sini. Gue nggak tahu ya berapa hektar ya. Ya satu kecamatan, bayangin aja. Dari yang menggunakan mesin cuma satu warna sampai yang digital. Pokoknya di sini one stop shoppingnya untuk dunia percetakan. Belum semuanya nih gue liput nih. Ini gue baru jalan dari kali depan itu sama sini itu baru 50%-nya. Belum semuanya diliput. Kita coba ya. Kita coba sejauh mana lagi gue melangkah untuk meliput area ini. Inilah tempat dia mengais rezeki dari owner sampai pekerjanya. Dan yang gue tahu, kerja di dunia percetakan itu luar biasa, mesti tahan banting. Karena bukan karena capek aja, faktor dari bau tintanya itu juga yang gue pahami ya lumayan agak berbahaya ya. Jadi memang harus diimbangin sama istirahat, makan baik, dan vitamin. Itu satu hal lagi, resiko di dunia cetak-mencetak. Apa itu? Error, salah cetak. Wah, itu paling bahaya. Itu mimpi buruk sih sebenarnya. Mimpi buruk untuk pemilik percetakan itu adalah
salah cetak. Halo Bang, ada salah cetak di sini atau owner. Waduh, luar biasa sih. Makanya kayak percetakan gitu, meng-approve tuh wajib, nggak bisa enggak. Jadi si pembeli dan si pemesan itu mesti benar-benar aware atas tanggung jawabnya masing-masing gitu. Iya, ganti warna. Oh, ganti warna. Warnasi. Oh, parasi deh. Ya, full color. Kalau mesin satu warna, parasi naik berapa kali Bang? 4 kali. Oh, CEYK. Iya. Oke. Baru 2 warna itu. Ini baru 2 warna. Iya, 2 warna kali. Tapi memang prosesnya agak panjang ya Bang. Apa? Prosesnya agak lama ya. Kalau tapi mah harga lebih murah daripada digital, coba. Iya. Jadi ini proses mesin satu warna. Jadi kalau misalnya mau cetak parasi, cetak parasi itu dia naiknya 4 kali. Yang jelas harganya memang jadi lebih murah daripada digital. Bang, makasih banyak ya. Makasih banyak Bang. Itu proses dari proses cetak parasi satu warna. Gila, luar biasa sih. Sampai ujung ya. Seperti yang gue bilang tadi, toko cetak yang masih gue bilang konvensional. Konvensional itu artinya rata-rata mereka masih main di mesin-mesin lama, mesin-mesin kuno lah. Itu kalau di yang ujung lagi yang sebelah sana, yang kalau terus ke sebelah kiri, nah itu udah digital semua tuh. Jadi teman-teman, gua udah sama salah satu teman baik gue ini dari zaman dulu, namanya Pai. Pai itu udah 15 tahun kerja di daerah Poncol sini, Kalibaru. Dulu kantornya ini namanya Prima Indo. Mengecil jadi ini sekarang, benar Pak? Ya, betul. Jadi ini ya. Pai itu tinggal di Kemayoran juga, di Kalibaru, berkarir di sini sejak lama, kliennya udah banyak juga, hasil desainnya bagus. Pai, gue mau nanya nih, sebagai pelaku industri di dunia percetakan di daerah Kalibaru, Poncol, sekarang tantangan yang terberat di Poncol itu apa Pai? Di balik gemuran banyak sekarang toko percetakan yang digital, yang serba cepat. Ya. Emang saya berkeluarga dengan digital online. Ya, online ya? Online ya, Iya. bukan digitalnya fisik ya, online sekarang ya. Oke. Jadi kalau dibanding sama yang digital online itu harganya gimana Pak? Persaingannya? Wah, berat banget deh. Ini bisa dapat harga yang murah, Murah banget. murah banget. Nah, terus kaitannya sama banyak klien lo yang kabur gak Pak? Betah sih, karena lihat prioritasnya aja, prioritas dan kualitas sama hasil cetaknya aja. Oh gitu. Nah, Sekarang dari revolusi desain nih. Sekarang kan lo tahu ya, sekarang kan banyak aplikasi desain nih. Ya. Semacam kayak Canva atau segala macam. Orang yang nggak bisa desain jadi desain. Nah itu sebagai pendesainer yang biasa jago Photoshop, jago Corel, itu gimana tantangan lo Pak? tangannya lumayan agak berat juga sih. Emang sekarang emang udah dunianya udah digital print gitu. Jadi apapun bisa dibuat gitu. Dengan aplikasi di handphone segala macam. Oh, oke. Keuntungannya gini sih sebenarnya Pak, kalau menurut gue ya, kalau kita ngedesain secara fisik sama lo nih, jadi konsumen tuh bisa minta advice. Artinya gini, ini butuh kertasnya berapa lembar sih, gitu kan? Ya, Terus ukuran kertasnya potongnya berapa lembar kayak gitu ya. betul. Kalau di online tuh nggak bisa Pak. Nggak bisa bang. Nah, itu kelebihannya, itu yang masih Ya. gue jalanin sampai sekarang. Karena terus terang gue desain bisa. Cuman kalau ukuran kertas, potong berapa kali gitu kan, lipatannya berapa, tempatnya harus dipon gimana dulu, itu yang banyak orang nggak tahu. Ya betul. Nah, makanya teman-teman jasa-jasa seperti teman gue Pai ini tetap harus ada exit, karena informasinya itu bukan hanya desain tapi bisa ngasih tahu lebih detail ke hal-hal yang lain. Ya. Bener Pak ya? Betul. Thank you. Tangan yang bagus. Siap bang. Thank you ya. Siap, aman bang. Sampai ketemu lagi ya. Aman. Sehat-sehat lo. Alhamdulillah sehat bang. Tempat ini lumayan ngetop ya di Kalibaru. Namanya Prima Grafia. Prima Grafia itu di Kalibaru cabangnya kurang lebih ada 4 kalau nggak salah. Banyak banget cabangnya dia. Dan memang tempat itu reliable banget. Sangat bisa percaya, pekerjaannya cepat dan hasilnya bagus. Ini
yang gue sorot nih Prima Grafia ya. Prima Grafia itu adalah menurut gue adalah toko cetak digital pertama yang ada di yang kedua. Pertama itu Prima Indo yang ada di ini ya nih Prima Grafia. Prima Grafia ini suka cetak kekinian yang terbaru, cetak cepat, jaminan kualitas. Dia customer service juga banyak, model kerjanya kayak gitu, dipanggil nomor, terus dipanggil, desain, terus langsung cetak. Masuk pagi, sore keluar, atau masuk sore, besoknya selesai. Ini mesin potong, kok yang udah puluhan tahun nih bang mesinnya bang, umurnya ada 20 tahun. 20 tahun. Masih produk Cina apa Jerman? Cina. Ya. Jarang rusak bang. Manual. Gila. Ini teman-teman ini mesin potong. Setebal apapun kertas dipotong di sini nggak akan meleset, masih presisi. Lalu cara ganti pisaunya gimana bang? Buka semuanya. Itu dibuka, modelnya kayak cutter ya bang, dipatahin gitu enggak? Diganti. Oke. Tapi berarti itu pisau yang nggak bisa diasah bang? Biasa. Oh diganti artinya diasah, bukan diganti baru maksudnya. Oh gitu. Ada serepnya. Iya. Ada serepnya ya. Karena kan pasti kan tuh panjang juga kan pisaunya bang, sampai atas ya. Kita lihat si abang ya. Aku mau nanya, sekarang kan digital printing ada juga. Kalau dibandingin tantangannya sama digital printing gimana? Yang Pertama soal harga deh, kan nanya dulu. nota-nota itu pasti pengaruh dengan teknologi. Oh NCR nota gitu. Nota itu pengaruh. Kan sekarang orang restoran sekarang online semua. Nah betul. Sistem by sistem. Udah paperless ya. Ya, paperless. Tapi juga paperless. Itu agak pengaruh. Itu Jadi kita tantangannya pasarnya situ. mainnya lain lagi. Jadi Main lagi makanya memang. packaging. Packaging. Ini kan sekarang kosmetik juga lebih banyak. Lebih banyak. Oh iya kosmetik Makanan tuh. juga banyak. Iya betul. Jadi mangsa pasarnya udah beda lagi. Udah beda lagi. Dulu mungkin kita masih main nota-nota ya. Nah, banyak. Semenjak sekarang paperless, beralih ke paper. Ini ada masih ada. Packaging. Kalau Ini- ini masih enggak. Kok senang bisa ngobrol. Makasih Pak. Dari mana tuh? Saya di Kemayoran, kan channel saya lagi ngebahas. Jadi gini, saya kan lagi ngebahas Poncol Kalibaru itu kan kampung legend untuk percetakan dari zaman dulu, mungkin terbesar di DKI Jakarta. Kalau nggak bisa dibilang se-Indonesia, maka saya butuh liput nih. Jadi saya dari ujung-ujung, dari yang model gubuk-gubukan sablon sampai yang gede-gede saya liput semua. Banyak yang penduduk sini langsung jadi pada pindah semua. Oh gitu. Yang Iya. tadinya main percetakan produksinya pindah kemana tuh? Penyampaian, Karena tempat ini dijual atau gimana? ada yang lokal, udah capek nggak terusnya. Oh. Terus ada juga orang lokal ini dulu rumah terus Mas banyak ya, sukses ya. Jadi itu tadi obrolan sedikit sama tokoh yang lancar prima. Ternyata seperti itu bisnisnya. Restoran itu udah paperless, nggak pakai nota. Masih semangat ya ibu-ibu, nenek-nenek, alhamdulillah. Mesti harus begitu sih memang untuk mengurangi stres hidup di zaman yang berat ini. Harus dibawa happy terus. Ya, menyambungin tadi, karena bener kata si kokoh tadi, ada satu produk yang bener-bener tapi nggak kepake, kayak nota karbon gitu. Seiring dengan dunia digital modernnya, itu nggak kepake lagi. Tapi di satu sisi ada lagi produk yang jadi lebih rame, semacam kayak packaging makanan seperti itu. Jadi ya begitulah dunia percetakan. Nggak percetakan aja sih, segala hal juga kan, kayak dulu telepon umum di mana-mana, telepon rumah di mana-mana. Sekarang boro-boro mana ada gitu kan. Pakai smartphone semua. Nggak nutup kemungkinan juga nanti ke depannya smartphone nggak kepake juga, diganti dengan produk lain yang lebih revolusioner gitu.
Pak.